semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada kepala sekolah yang hadir di sini untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata saya, yaitu mengambil 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada rekan-rekan teman sejawat guru SDN nomor 1 yang berkenan hadir pada hari ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang pertemuan ini. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari 3 bulan kebelakang ya, tentang CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10. Maka nama saya Sukari dari SDN Mama Salam 1. Nah, di sini bukan untuk menggurui, tapi kita sharing ya, pengalaman selama menjadi calon guru penggerak angkatan 10 dari mulai bulan Maret sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada halangan rintangan apapun. Semoga untuk yang lainnya yang muda-mudi seperti Bu Dwi, Bu Nunung, Bu Lois, semoga untuk kedepannya bisa ikutan CGP ya. Jangan takut ya, jangan takut untuk ikutan CGP karena CGP ini pengalaman yang tidak berkesan lah untuk kita semua. Jadi jangan takut ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, di sini ada hukuman. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini kepada guru, apakah hukuman itu berlaku untuk anak atau tidak? Hukuman. Ya. Misalkan ini, Ibu Nunung ada siswanya yang nakal, susah diatur, pokoknya sekarang dewek. Ya. Terus Bu Nunung dipanggil si orang tersebut, diberi hukuman, apakah itu ciwin, ya, apakah hukumannya itu lari, bending. Nah, ini hukuman itu berlaku juga untuk dipraktekkan di kelas. Menurut gimana? Hukuman itu dapat didisiplinkan? Berlaku? Untuk yang lainnya berlaku tidak hukuman? Hukuman itu selama hukumannya positif yang murid berlaku. Kalau yang menurut saya, kalau hukumannya yang bersifat mendidik kepada anak berlaku, tapi kalau hukumannya cuma kekerasan kayak penganiayaan kepada anak, saya tidak setuju. Terima kasih jawabannya guys. Ya, emang benar. Hukuman itu berlaku untuk yang positif. Supaya anak itu dibilang jerak, yang makin jerak ya. Nah, di sini aja pengalaman untuk saya waktu saya sekolah SD ya. Saya sering dihukum. Jujur saja saya itu orangnya suka jahil waktu SD. Situ saya diberi hukuman ya oleh wali kelas saya.
tapi di situ saya suka terkenang. Ya, terkenang itu maksudnya dikenang. Dapat jiranya, ya. Tapi sekarang mah karena kodratnya sudah beda, ya zamannya. Waktu kita makan, waktu dihukum tuh jerak. Ya walaupun suka dipukul sama gurunya, suka dicibir jerak. Sekarang mah bukan malah jerak, malah ngelawan. Nah gitu. Bedanya sekarang kodrat zamannya, ya zaman sekarang sama zaman dulu. Ya kalau kita mah dihukum tuh jerak. Sekarang mah makin dihukum teh makin apa ya bahasanya mantangul, semakin apa ya menantang. Nah itu betul kata Gunung, semakin menantang, semakin dihukum keras, semakin anak itu semakin berontak. Ya. Bedanya zaman sekarang sama zaman dulu. Ya. Kalau di rumah dihukum teh ya. Selanjutnya ternyata pemberian hukuman berdampak negatif. Nah, negatif pada siswa. Kenangan tersebut akan terus teringat sebagai pengalaman pahit walau mereka telah dewasa. Nah sekarang mah kebalik. Ya, zaman dulu mah kata tadi kata saya dulu mah dihukum teh dikenang sampai sekarang. Sekarang mah dihukum teh diingat sampai dewasa. Ois, ya. Waktu saya sekolah di SD suka hukum saya, awas jalannya. Sekarang mah kayak gitu, ya bedanya. Nah lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan? Nah, mana bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar, kira-kira apa Bu? Sikap guru ketika ada yang melanggar, apakah dipanggil langsung dihukum, apakah dinasihati dulu, atau gimana? Ada yang boleh nangkap deh? Jadi mana? Alangkah baiknya apabila hukuman itu berlaku, sebaiknya jika bisa dengan cara yang baik atau lembut, mungkin dinasihati dulu. Kalau memang tidak bisa, berulang dengan cara yang lembut, mungkin agak keras sedikit, tapi keras juga bukan berarti seperti penganiayaan atau membuli. Terima kasih untuk Gunung yang sudah dikatakan, ya bagus ya. Sepertinya yang Bapak tadi Gunung bagus ya. Kita panggil dulu anaknya, diberi arahan yang positif ya Gunung ya. Kalau anaknya terus masih ngeyel, ya mungkin ada hukumannya, tapi hukumannya ya tidak sampai besar ya Gunung ya. Yang lainnya, kali ada yang mau menambahkan? Inilah ide yang diangkat dalam teori budaya positif. Ya. Tadi yang dijelaskan di Gunung, nanti kita akan masuk ke teori budaya positif. Nah, topik dalam disiplin positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi ya. Nah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ada sebuah kepalan tangan. Ya. Bisa itu kepalan tangan? Nah, di mana? Kepalan yang kuat. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B,
praktekkan di depan ya. Kepalan A dan B. Berarti Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nanti mohon bantuannya 2 orang ke depan ya, untuk mempraktekkan kepalan tangan. Ya. Yang satunya menulis secara kertas, nanti yang satunya bertanya kepada temannya apa yang ditulis di tangan Anda. Ya. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Bisa bantu 2 orang? Bisa bantu 2 orang? Apakah tulis, Delia? Nanti siapa yang menuliskan kertasnya? Ini maju ke depan Bu. Nanti Bu Delia menulis sesuatu yang Ibu Delia pikirkan. Nanti Ibu Uis yang bertanya ke Bu Delia apa yang ditulis. Ibu Uisnya jangan terlihat apa yang ditulis Bu Delia. Nanti Ibu Uis merayu apa yang dituliskan Bu Delia. Aja bebas yang Bu Delia. Nanti Ibu Uis yang merayu. Apa yang Bu Delia yang berharga? Apakah suami? Apakah anak? Apakah apa? Terserah. Nanti Ibu Uis yang merayu. Apa sih yang Ibu Delia genggam tangan? Lalu genggam sama Bu Delia. Coba Ibu Uis bertanya kepada Bu Delia, apa yang akan ditulis Bu Delia? Ngerayu sampai dirayu. Teror. Terserah. Bisa itu lihat apa tulisannya? Oh, tidak bisa. Oh, nanti saya kasih hadiah kalau itu. Nanti saya kasih sepeda loh. Nggak bisa benar. Oh, ya udah kalau gitu Anda bermasalah dengan saya. Nggak masalah. Ya udah nanti lihat aja. Kalau misalkan Anda nggak ngasih ini ya, nanti lihat pas pulang kerja ya kan. Iya. Itu kepalan yang sangat kuat ya. Terima kasih ke Ibu Uis sama Ibu Delia yang sudah mengepakkan tangan sesuatu yang berharga di tangannya. Walaupun temannya menggoda, mengancam, membujuk, menghardik, merayu, menyuap sama saya, tapi tetap ya. Ibu Delia sangat kuat tangannya mengepalkan yang berharga. Bu Delia kira-kira apa yang ditulis? Yang menurut saya paling berharga adalah orang tua. Orang tua. Terima kasih. Apa yang terjadi dengan dia? Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama yaitu stimulus respon, yang keduanya ada teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah, teorinya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Terus selanjutnya teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti yang tadi Ibu Uis sama Ibu Delia praktekkan, yaitu orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk yang genggaman tangan itu hanya Ibu Delia yang bisa mengontrol.
Selanjutnya stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, ya Ibu Wis membujuk supaya membuka kepalanya, mengancam, menghakik dan lain-lain ya. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konstitusi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya stimulus respon ya, model berpikir menang atau kalah. Teorinya itu model berpikir menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, sekarang sudah memasuki disiplin ya. Yang pertama itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini makna disiplin ini sekarang sudah berubah ya. Dulu mah disiplin itu ada disiplin, sekarang mah disiplin itu ya maknanya aja disiplin ya. Nah, berubah ya dengan adanya zaman. Selanjutnya, nah di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Misalkan setiap orang kan beda-beda, ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya dengan cara instan, dengan cara yang tidak instan. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Yani Gosen tahun 1598. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang terakhir kreatif. Nah, di sini setiap anak memang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan beda-beda. Ada yang anaknya suka jahil, suka gerei gitu. Tapi di sini kita belajar mengenal profil pelajar Pancasila yaitu beriman, mandiri, bergerak kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kemarin di PPN ada kata restitusi ya. Ini ya, restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini motivasinya eksternal. Ya. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal juga. Terus yang ketiga,
Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini motivasi internal tujuannya disiplin positif. Ya. Nanti untuk menghindari hukuman itu yang kita harus hindari, ya, kata-katanya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar bapak kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Nah, di sini ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Nah, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Ini untuk kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang dibicarakan menurut Dewantara itu, guru itu ibarat petani, ya, petani, dan berhamba kepada murid. Maksud berhamba kepada murid ini apa ya? Kita harus tahu apa yang dibutuhkan murid. Ya. Jangan sampai murid butuhnya anu, ibunya pengen anu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi turutilah perintah apa kata murid. Ya, kata menurut ajar itu harus berhamba kepada murid. Apa itu restitusi? Nah, kemarin belum bertanya apa sih restitusi ya, belum ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, berarti di sini ada suatu penyesalan dari murid. Ya, misalkan kemarin ada siswa yang makan di kelas. Nah, kemarin saya ada murid tahuan makan di kelas. Saya panggil, saya telusuri kenapa penyebabnya, karena dia buru-buru tidak sempat makan di rumahnya. Jadi dia buru ke kelas, masuk ke kelas berangkat, terus di rumahnya tidak makan. Jadi dia makan di kelas, tahuan. Tapi dia sudah dikasih apa? Untuk pengakuannya, dia mengaku salah, ya, mengaku salah makan di kelas karena di kelas kita punya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas kita yaitu ada bermacam-macam kesepakatan. Yang pertamanya tidak ada bullying, tidak ada makan di kelas, tidak berisik waktu pembelajaran kelas, dan seterusnya. Itu perjanjiannya. Makanya kemarin dipanggil ketahuan makan, tapi sudah verifikasi dia mengaku kesalahannya. Selanjutnya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mudanya, bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Nah, seperti ini. Sekarang kan musimnya apa ya, mobbing yang suka apa orang lain seperti menghina orang tua, mengejek. Sekarang bagaimana sih caranya? Yaitu kita panggil orangnya, kita verifikasi apakah benar orang tersebut ya mengejek atau menghina. Jadi kita semuanya kita tanya dulu benar atau tidaknya. Ini namanya restitusi. Jadi restitusi itu memperbaiki proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia itu mengakui kesalahan mereka. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kita panggil si anak, nah kita cari solusinya. Tapi bukan untuk menyalahkan, tapi kita untuk berkoordinasi memecahkan masalah, ya, untuk mencari masalahnya apakah mau diperbaiki atau tidak. Terus yang nomor 2, memperbaiki hubungan. Nah, jangan sampai yang kita panggil hubungan dia sama temannya jadi
jadi berujung berkelanjutan, jangan sampai gitu ya. Untuk di sini hubungan itu diperbaiki, jangan sampai ada keluar ada kesalahan lagi. Terus yang ketiga, tawaran tapi bukan paksaan. Kita menawarkan tapi bukan paksaan. Di sini tawarannya misalkan kamu mau tidak mau dibesarkan, ya. Tapi jangan maksa. Nah, tawarkanmu tapi jangan maksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Mereka itu harus menuntut si anak itu apabila dia punya kesalahan, tapi kita dituntut jangan sampai si anak itu kita tekan, ya, kita tekan buat kesalahan. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari dulu masalahnya dari yang bawah, ya. Setelah kita cari yang bawah, baru kita ke lebih dalam. Ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling diri, ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Terus yang kesembilan, restitusi pengembalian murid yang berbuat salah pada pokoknya, ya. Next. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah meyakinkan kelasnya masing-masing belum? Ibu, apakah di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan? Belum? Ya, kita gali di sini, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kira-kira mengapa, Bu? Bu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keselamatan. Lain? Supaya tidak ditilang. Yang pertama, menjaga keselamatan yang tidak ditilang. Yang keduanya, menghindari kecelakaan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Agar menghindar dari virus. Virus. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Disiplin waktu. Apalagi biar tidak ketinggalan pelatihan. Intinya yang pertama biar selamat sampai tujuan, mungkin ya pakai helm biar tidak ada polisi terhindar dari silahan. Terus yang keduanya mungkin menghindari penyebaran COVID, ya. Terus yang ketiganya supaya disiplin waktu. Di sini untuk mendukung motivasi fisik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama yaitu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Peraturan, misalkan ditulis selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Kalau yang pinjam itu perpustakaan, kalau kita makan tidak ada sekalian, jadi kantor. Nah, di sini keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Ya, misalkan peraturan selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya cukup tanggung jawab. Terus peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sama di kelasnya menghormati orang lain. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen.
peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas cukup keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan terus yang ke selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kalau itu kan dilarang merokok. Ya. Kalau keyakinan kelas mah kesehatan. Kesehatan lebih global. Peraturan selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah ini untuk antri. Ya misalkan ada yang lagi antri di punten. Nah kasihnya sok bergerombol kan. Kami bu. Keyakinan kelasnya itu cukup menghormati orang lain dan bersabar. Jadi ada yang antri itu menghormati orang lain dan bersabar, itu keyakinan kelasnya. Terus peraturan yang selanjutnya menggunakan masker. Nah ini keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Peraturan yang selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Apa sih pelompatan itu ya? Pelompatan ke mana orang? Wah, jadi untuk keyakinan kelasnya itu cukup keselamatan dan keamanan. Ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, ini harus disepakati dulu sama siswanya, ya. Kalau ada yang melanggar, kan ada sanksi atau hukuman. Nah, apa bedanya sanksi dan hukuman? Sanksi itu berupa kita tertulis, misalkan kamu sanksinya kalau ini apa harus tulis ya bu. Nah berapa ban gitu. Kalau hukuman kan langsung direvisi kan langsung bending, langsung tetap. Nah itu bedanya. Nah kebutuhan dasar manusia. Sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Contohnya ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, di sini si Agus ini sering meminta makanan kepada teman. Sering ya bersini ya, minta malah. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah di situ ada 5 kebutuhan manusia. Ada kasih sayang atau disebutnya apa itu? Logik. Ya, kasih sayang. Terus yang kedua itu penguasaan. Yang ketiga itu freedom, kebebasan. Terus yang keempat kesenangan, kebenaran. Terus yang 5 itu apa? Universal ini apa ya? Tantangan hidup. Kumaha carana urang hidup di hutan. Nah, kira-kira menurut ibu hidup di hutan, kira-kira tidak ada bawa makanan. Nah, bertahan hidup gimana cara seperti? Berarti kira-kira ini anjing masuk ke mana? Apakah ke
apakah ke penguasaan atau kebebasan atau kesenangan atau universal ketahanan hidup. berarti universal karena kalau kesenangan dia nggak mungkin bisa jadi tapi senang makan tapi dia tidak bawa Jadi jawabannya ya tapi mintanya dengan cara paksa jadi apa? Universal. Tapi untuk penguasaan memaksa kita penguasaan ya. Ya di sini betul kata Ibu Delia sama Ibu Nunung ya. Agus ini kebutuhan 5 dasarnya itu yaitu universal. Ya, universal. Ke apa? Ketahanan hidup. Kumaha carana sebisa makan. Ya. Gimana caranya supaya kita makan? Yaitu meminta kepada teman maksa. Nah, tapi secara maksa ini ya kan kalau secara maksa kan tidak boleh ya dalam peraturan. Kalau misalkan si anak itu rasanya kita dikit ya berarti masuknya ke tahanan hidup ya berarti kebutuhan 5 dasar yang dimiliki Agus ini adalah universal ya. Lanjutnya, nah di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan bekal, makan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Betul ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi diperhatikan, ya, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kebutuhan untuk diterima. Logik ya, bukan untuk terima. Apabila jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya, kebutuhan yang Agus kuasai itu penguasaan. Oh, berarti penguasaan ini dia motifnya apa? Tanya dulu apakah Agus ini Agus di sini. Mungkin Agus ditanya dulu kenapa kamu memaksa? Alasannya Agus. Mungkin jawabannya kalau Agus alasannya lapar tidak membawa berarti dia kebutuhannya tidak bertahan hidup. Kalau Agus hanya saya kan ingin itu pengakuan berarti menguasai penguasaan kebutuhannya. Nomor 4 ini apabila jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, freedom ya. Wah, kata Agus saya bosan makanan tesnya sosisnya dia pengen yang baru. Wah, teman saya punya mie goreng nih. Ya, minta dong sini mie gorengnya. Terus yang selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Berarti masuknya ini ke nomor 1 ya Bu ya. Berarti kebutuhan itu bertahan hidup. Tergantung ya Agusnya ya. Agusnya pengen yang mana ya dari sini? Apakah bertahan hidup, kebutuhan yang kelima atau pengakuan atau kesenangan? Motifnya apa dulu ya? Nah di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pertanyaan, siapa yang menyatakan? Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang menyatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, di sini dijelaskan
kira-kira siapa yang menyatakannya? Apakah orang lain? Apakah diri sendiri? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lihat penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di sini siapa yang menyatakannya? Kita lihat teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jawabannya pemantau. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat jawabannya manajer. Posisi kontrol ini ada pembuat orang yang merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Di dalam diri kita ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pembuat orang yang merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira posisi mana yang ibu sekarang terapkan? Apakah pembuat orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Lima-limanya ada. Kalau Joyce apa Joyce? Di dalam posisi 5 kontrol, penghukum, pemantau. Ibu Nunung apa? Penghukum. Masih penghukum? Ya. Sama Bu, saya juga dalam 5 posisi kontrol itu masih penghukum. Ya. Kenapa? Ya masih gaya lama itu ya. Masih penghukum. Padahal penghukum ini untuk menurut pengajar Dewantara itu tidak boleh. Ya. Tapi hukum itu dalam artian benar kata Nunung, hukumnya hukum negatif ya, jangan ada kontak fisik. Hukum. Kalau di posisi manajer ini apa ya, sudah saya banget. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Gas. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah segitiga, namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masuk misalkan gini, ada kayak kemarin ya, anak ketahuan makan di sini. Kita panggil, kita tanyakan dulu identitasnya kenapa ya. Terus yang keduanya validasi kebutuhan. Nah, misalkan si anak itu kenapa selalu makan di kelas? Berarti kan kebutuhannya kan berarti tidak makan. Ya. Bukan, ini di institusi ada 3 ya. Itu mah untuk 5 posisi kontrol itu untuk kita, untuk guru ya. Kalau ini untuk anak yang ketahuan apalah, misalkan ketahuan makan atau mendorong. Nah, itu kita panggil anaknya, kenapa kamu selalu buang sampah, kita tanyakan dulu identitasnya ya. Terus setelah ditanyakan identitasnya, kita validasi kebutuhannya ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan ini kemarin contohnya ada sebuah anak kan makan ya, kita tanya dulu identitasnya, kenapa kamu makan di kelas ya. Terus kita tanya lagi kebutuhannya
kita, ya. Keyakinan kelas kita. Lanjut ya. Kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya, ya. Kita sepakati, ya. Kita sepakati keyakinan kelas kita, ya. Dengan siswa tersebut, ya. Kita yakinkan. Selanjutnya, di sini yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas, ya. Ya, seperti di kelas 3 saya sudah membuat keyakinan kelas, ya. Di mana di sini itu diantaranya jangan ada bullying, jangan ada makan di kelas, terus membuang sampah tempatnya, terus apalagi harus bersih di kelasnya. Ini keyakinan kelas untuk kelas 3. Selanjutnya, nah ini untuk pembukaan ini menstabilkan identitas, ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, ini guru berkata, ya, untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging atau survival. Nah, ini untuk 5 kebutuhan manusia. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya kesalahan, alasan, ya, mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Terus guru berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus berkata, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini untuk validasi kebutuhan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Guru berkata juga nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan kelas kepada siswa yang bersalah. Lanjut. Nah, sini terima kasih ya waktunya. Sudah selesai pemaparan saya. Semoga nanti kedepannya ibu-ibu bisa melakukan perubahan, apa itu 5 fungsi kontrol, terus apa itu segitiga institusi, ya, semoga kita diberi kesehatan dan kemenangan dari Allah SWT. Terima kasih ibu yang berkenan waktunya.